2023. Artinya tahun depan tuh kita harus sudah punya presiden, Pak. Iya. Ya, waktu yang sangat singkat sekali. Bagaimana upaya yang sangat konstruktif dan cepat supaya untuk meyakinkan, untuk memantapkan rakyat bahwa kita bisa melakukan finishing inilah terhadap. Ya, insya Allah ya kita berdoakan. Kita kan hanya bisa berdoa bahwa sebelum Ramadan ini sudah ada deklarasi 3 partai, gitu ya. Sebelum Ramadan ya? Sebelum Masya Ramadan. Allah. Jadi ini doa kita ya. Kita kan nggak tahu bagaimana perbincangan di mereka lah ya. Tapi bagaimana kemudian mendorong agar generasi Z ini dukung Mas Anies. Kan seperti itu. Iya, jadi luar biasa memang Pak Tresnya ya. Orang semua tahu Pak Anies nggak punya duit. Dan orang tahu bahwa Pak Anies juga nggak mudah dikendalikan. Tetapi partai tetap dengan semangatnya, ya saya nggak usah menceritakan lah bagaimana gegap gempita PKS kemarin dalam deklarasi. Saya menilai ini adalah partai-partai kita ini sudah ada banyak partai yang sudah mempunyai ingin kualitas ya. Dia mengusung itu berarti kan dia nanti akan memikirkan bagaimana mencarikan duit untuk pemenangan ini, bagaimana. Nah itu kan yang luar biasa. Membanggakan nggak dari sisi itu menurut Pak Sutresna? Iya, kalau saya tuh melihatnya begini, itu sebenarnya sunatullah. Jadi ketika lahir pemimpin bagus gitu ya, pemimpin berkualitas, pemimpin berintegritas gitu ya, kemudian akan ada saja partai yang kemudian tidak melihat apa yang dibawa oleh calon, gitu loh. Dia lebih pada objektivitas, gitu. Maka dia akan rela berkorban untuk memperjuangkan bagaimana calon presidennya itu bisa jadi presiden, gitu. Jadi ini call tingkat tinggi ya? Iya, ini orang punya moral, punya integritas, punya ini partai membaca terus lantas membeli ini kan artinya kan tingkat. Pokoknya gini, Mas Bersalim, kita itu jangan pernah putus asa. Kita teruslah berbuat baik, kita teruslah berjuang, gitu ya. Yakinlah bahwa yang benar itu yang akan menang, yang terbaik itu akan menang, gitu loh. Jadi kita harus kembalikan cara berpikir publik, gitu ya, ke pola berpikir yang benar. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah, kan gitu ya. Kalau kita terus yakin bahwa yang akan jadi pemimpin di Indonesia adalah orang-orang hebat, gitu ya, orang-orang berintegritas, orang-orang dengan intelektualitas kelas tinggi, orang-orang yang punya moralitas, akan lahir pemimpin seperti itu. Tapi kalau diisi kepala publik, itu selalu uang, gitu ya, selalu kepentingan pribadinya, gitu ya, ya akan lahir yang kayak begitu. Masa kita mau sih seperti itu? Sejak dulu, sejak zaman Bung Karno gitu, milih pemimpin itu dasarnya bukan itu. Itu loh, dasarnya adalah untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya, makanya dalam konteks Mas Anies pun kan seperti itu. Kita harus menekan subjektivitas kita, gitu. Yang kita dorong adalah objektivitas, gitu. Yang perlu kita lahirkan adalah pemimpin yang bisa membuat Indonesia lebih baik, kan gitu. Gitu ya, saya bukan anti pemimpin hari ini, saya bukan orang yang begitu, saya bukan yang seperti itu, tapi bagi saya pemimpin itu dilahirkan pada setiap zamannya, gitu, ya. Jadi problem pasca Pak Jokowi ini problem kohesivitas sosial kita yang agak bermasalah, kan gitu. Maka itu harus diselesaikan oleh orang-orang yang memang punya track record menyelesaikan masalah seperti itu, gitu. Bagaimana supaya masyarakat kembali bersatu? Makanya Mas Anies kan selalu bicara soal persatuan Indonesia, gitu. Kan itu. Jadi kenapa sih Anies Baswedan? Karena PR-nya PR itu, gitu. Dan itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang mempunyai kenegarawanan, ya, pemahaman yang luas tentang keindonesiaan, gitu ya. Dan itu dimiliki oleh Anies Baswedan. Jadi sekarang ini, hari ini Maret 2023. Artinya tahun depan tuh kita harus sudah punya presiden, Pak. Ya, waktu yang sangat singkat sekali. Bagaimana upaya
yang sangat konstruktif dan cepat supaya untuk meyakinkan, untuk memantapkan rakyat bahwa kita bisa melakukan finishing inilah terhadap. Ya insya Allah ya kita berdoakan, kita kan hanya bisa berdoa bahwa sebelum Ramadan ini sudah ada deklarasi 3 partai, gitu ya. Sebelum Ramadan ya. Sebelum Masya Ramadan. Allah. Ya, Jadi itu doa kita lah ya. Kita kan nggak tahu bagaimana perbincangan di mereka lah ya. Tapi doa kita, harapan kita gitu ya. Partai-partai itu sudah deklarasi Anies presiden sebelum Ramadan, sehingga di bulan Ramadan ini kita sudah betul-betul menyatukan langkah. Tidak ada lagi diskusi soal dicalonkan atau tidak dicalonkan gitu ya. Semuanya sudah fokus untuk berjuang. Karena apa? Karena Februari 2024 sudah pilpres. Sudah pilpres. Dan pasca Lebaran ya September itu sudah pendaftaran calon presiden kan di KPU. Jadi artinya saya mendorong agar semua relawan di Indonesia itu berdoa agar proses-proses administrasi ini bisa diselesaikan sebelum bulan Ramadan. Sehingga Ramadan kita kemudian berikhtiar, dan itu adalah momentum yang paling pas untuk kita berdoa kepada Allah. Agar kita, perjuangan kita itu kemudian mendapatkan hasil yang terbaik buat Indonesia. Mengapa saya menanyakan itu, Pak Trisno? Artinya kita ini kan dunia medsos ini kan sangat siapapun bisa mengakses berita-berita ya. Saya melihat video dari Jaya Suprana itu ya. Kayak dia sedih sekali dan kayak dapat informasi. Dan setelah itu kita juga banyak informasi-informasi dari katakanlah orang-orang yang terlibat di dalam katakanlah menyebut A1 dan sebagainya, mengatakan bahwa Pilpres akan ditunda. Nah, tentu reaksi memang banyak sekali. Tentu kita tidak tahu, tapi kajian-kajian di mana tuh sampai mengatakan bahwa apa yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi itu, termasuk menunda Pilpres itu katanya ada pelanggaran konstitusi. Bahkan ada yang keras lagi mengatakan kalau sampai dilakukan penundaan-penundaan tanpa alasan itu namanya teroris konstitusi dan sebagainya itu. Tetapi saya yakin seorang Pak Sutrisno tentu banyak info dan tentu punya langkah-langkah mana yang perlu diperhatikan, mana yang diabaikan, tapi ada penugasan-penugasan dan sebagainya. Itu seperti apa, Pak? Gini, saya itu sejak dulu nggak mempercayai teori konspirasi. Seorang beragama itu selalu basisnya adalah husnuzon. Kita harus selalu berhusnuzon dengan pemerintahan sekarang, dengan apa yang telah diucapkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, bahwa proses pemilu itu terus berjalan, bahwa tahapan-tahapan pemilu itu tetap jalan, gitu ya. Jadi saya nggak meyakini informasi-informasi itu. Jadi yang saya yakini bahwa pemimpin Indonesia adalah orang-orang terbaik. Pak Jokowi orang-orang baik. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang konyol. Melakukan yang konyol. Dia kan juga memikirkan dirinya nanti, ya anak-anaknya dan lain-lain. Dan dia juga nggak mau tercatat sebagai pemimpin yang kurang baik. Gitu ya. Jadi kita harus berusaha begitu. Karena begini, yang terjadi itu yang kita pikirkan. Kalau semua rakyat Indonesia, semua memikirkan bahwa 2024 itu Pilpres. Jadi oleh sebab itu kita ini relawan jangan terbawa. Jangan terbawa dengan diskusi-diskusi seperti itu. Gitu. Dan kalau bisa hindari diskusi seperti itu. Ya. Karena apa? Karena berarti kita nggak percaya dong dengan pemerintahan kita. Kita harus percaya bahwa ini adalah pemerintahan sampai 2024. Dan dialah sekarang yang sedang menyiapkan pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 itu, kan begitu. Dan karena kita sebagai rakyat kita percaya itu, gitu ya, gitu. Dan itu kan Pak Jokowi bicara, Pak Mahfud MD bicara, gitu. Ya, walaupun ada omongan-omongan seperti itu, bagi saya itu omongan orang fasik, gitu ya. Kita jangan percaya lah yang begitu. Kita percaya, mari kita supaya apa? Jangan-jangan itu adalah bagian daripada konspirasi, ya, untuk kita nih pendukung Mas Anies jadi nggak siap pada saat bertanding, gitu. Karena apa? Energinya habis untuk diskusi itu, habis untuk memikirkan hal-hal seperti itu, gitu. Padahal kita tahu
Ya, jangan salah loh, Mas Anies itu belum ranking 1 di survei, ya kan? Iya, iya, iya. Masih ranking 3, hampir semua lembaga survei itu ranking 3. Jadi kerja kita sekarang bagaimana terus mensosialisasikan, terus meyakinkan masyarakat bahwa Anies Baswedan ini adalah pilihan terbaik untuk jadi presiden. Pemikiran-pemikiran seperti itu kita kesampingkan saja. Kita fokus kerja itu. Jadi anggap terpenting itu ya. sebagai godaan. Itu yang terpenting itu kesiapan kita ya. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak perlu menjadikan kita lemah gitu ya. Iya, dan kalau nanti tiba-tiba ditunda, saya kasih contoh nih. Iya. Tiba-tiba ditunda kita tetap siap kok. Kan gitu. Iya. Kita tiap kapan mau ditundanya setahun, kita tetap siap. Itulah maka kita perlu gitu ya. napas yang panjang. Bahwa melakukan penundaan-penundaan itu bukan urusan kita. Pokoknya Bukan ini kita urusan siap terus. Kita ini bukan siap. ketua MK. Iya. Kan gitu. Iya. Kita ini siapa? Kan Iya, gitu. iya. Yang bisa kita lakukan karena kita meyakini 2024 ada Pilpres dan Mas Anies adalah calon terbaik, itu yang kita lakukan. Iya. Nah, sekarang terkaitnya banyak pertanyaan ini. Orang kan penasaran, yakin, kita tahu bagaimana penyambutan-penyambutannya. Kemarin di Kalimantan itu Pak Sutrisno kan kita tahu ibu-ibu yang nampaknya pedagang. Rasanya kayak intelek, dia bicara sesuatu, harapannya apa, kenapa, itu kan kita cukup surprise juga ya. Memang sekarang mereka kemudian kan timbul pertanyaan, walaupun tidak terlalu penting juga ya, tetapi mereka kan perlu tahu siapa sih wakilnya Mas Anies itu kira-kira ke depan. Saya kan nggak berani juga kan jawab gitu. Iya. Gambarannya seperti apa? Ya kan Mas Anies sudah kasih kriteria, ya diantaranya punya kemampuan untuk mengelola masalah politik di parlemen, gitu ya. Udah ada kriteria-kriteria yang dibuat Mas Anies, dan baik Nasdem maupun Demokrat atau PKS betul-betul menyerahkan siapa wakilnya, gitu ya. Sudah barang tentu kan itu strategi di kelompok elit lah. Yang kalau kita ingin menang, wakil sekarang ini kan bukan sekedar bukan hanya wakil gitu ya, tapi dia akan punya peran. Termasuk dalam peran